Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi transformasi. Minggu yang lalu kita sudah membahas submateri translasi atau pergeseran. Untuk minggu ini kita akan coba membahas refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, mencari bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Masuk materi yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Maksudnya di sini kita akan mencari bayangan dari suatu titik koordinat jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan gambar berikut. Kita buat dulu, di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada segitiga ABC, berarti sini ada titik A-nya adalah 1,1, B-nya 5,1, dan C-nya 3,4. Nah, bagaimana bayangan dari segitiga ABC ini ketika dicerminkan terhadap sumbu X? Hasil bayangannya seperti apa? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ingat sumbu X itu kan ada di mendatar nih. Kalau di gambar itu berarti di bawah gambar segitiganya. Nah, kira-kira bayangannya ada di sebelah mana? Kalau anggap berarti X-nya itu adalah cerminnya atau kacanya. Bayangannya ada di mana? Apakah di kiri, di atas, atau di bawahnya? Nah, pasti ada di bawahnya ya. Kalau kita ngaca juga kan seperti itu ya, berhadap-hadapan kitanya. Nah, berarti kita akan sekarang mencari bayangannya. Ibu tadi coba gambarkan garis putus-putus ya, itu untuk menghitung jarak dengan sifat bahwa jarak bayangan terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin. Makanya Ibu kasih tanda dulu pakai garis putus-putus. Nah, setelah kita gambarkan garis putus-putusnya, buatkan garis putus-putus, kita buatkan lagi gambar segitiganya. Nah, terbentuklah seperti itu bayangannya. Ini kalau digambarkan. Nah, sekarang kira-kira titik A-nya ada di titik berapa, koma berapa, B-nya berapa, koma berapa, dan C-nya berapa, koma berapa. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, sekarang Ibu buatkan hanya titiknya saja ya. Ibu simpan titik A-nya tadi 1,1, B-nya 5,1, C-nya 3,4. Perhatikan baris pertama. Titik A-nya 1,1 ketika dicerminkan terhadap sumbu X, jadi posisinya kan jadi ada di bawah. Artinya titik X-nya itu tetap, dia masih di angka 1. Nah, yang berubah dia posisi ke bawah berarti di sumbu Y-nya, karena jadi ada di bawah. Maka ketika ada di bawah, sumbu Y itu bernilai positif atau negatif? Nilainya adalah negatif. Makanya muncul bayangan dari A-nya atau A aksennya jadi 1, negatif 1. Ya, tidak berubah. Jaraknya tetap satu satuan, tapi tandanya berganti. Berikutnya yang B. 5,1 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi 5, negatif 1. C-nya sama, 3,4. Setelah direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi 3, negatif 4. Perhatikan ya, Ibu kasih tanda merah semua. Yang titik X-nya, X itu titik pertama ya, yang merah semua, itu X-nya. Tidak berubah. Yang berubah adalah sumbu Y-nya, di titik Y-nya. Ya, di titik Y-nya tadinya positif jadi negatif. Nah, itu ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita bisa
Kesimpulannya, jika ada Berikutnya, titik P, pencerminan X, terhadap sumbu Y, Y, kita akan dicerminkan mencari terhadap sumbu bayangan X, titik maka ketika bayangannya dicerminkan menjadi terhadap P sumbu Y, aksen tadi sumbu X, X mendatar, sumbu Y negatif berarti Y. tegak. Titik X Kira-kira tidak kalau berubah, yang yang berubah cerminnya itu adalah sumbu titik Y, yang Y. tegak itu Jadi negatif. bayangannya ada di mana nih? Kalau posisinya tadinya sebelah kanan, maka bayangannya pasti ada di mana nih? Di bawah, di atas, di kiri, atau tetap di kanan? Atau sebaliknya? Nah, bagaimana? Kita lihat, perhatikan gambar berikut. Misalkan kita punya gambar segitiga ABC-nya seperti ini ya. Lihat gambar. Segitiga ABC-nya ada di kuadran 1. Ingat kelas 2 bilangnya kuadran 1 ya di sebelah situ. Artinya X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, ketika segitiga ABC ini dicerminkan terhadap sumbu Y, kira-kira bayangannya ada sebelah mana? Nah, yang jadi kacanya atau cerminnya itu garis Y ini nih, sumbu Y. Ya, dilihat di gambar. Kira-kira bayangannya ada di mana? Di bawah, di kanan, atau di kiri? Nah, perhatikan. Bayangannya pasti ada di sebelah kiri, ya. Karena yang jadi cerminnya adalah sumbu Y. Nah, berarti gambarnya seperti apa? Dilihat lagi. Ini bayangan dari segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu Y, ya. Tadi segitiga ABC-nya sebelah kanan, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya jadi ada di sebelah kiri dan saling berhadapan-hadapan sesuai dengan sifatnya. Nah, sekarang kita perhatikan titik-titik koordinatnya ya. Kita mulai titik A. A-nya misalkan 2,1. Maka bayangannya menjadi negatif 2,1. Tadi pindah ya. Yang bergerak itu titik X-nya jadinya karena pindah ke kiri. Y-nya tidak bergerak. Nah, berikutnya misalkan B-nya 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif 5,2. Yang C-nya misalkan 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif 1,4. Kalau Ibu tuliskan berarti di sini P-nya X, Y, maka jika dicerminkan terhadap sumbu Y, tadi yang berubah adalah X-nya, jadi negatif X, Y. Jadi, jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi P aksen negatif X, Y. Yang berubah adalah titik X-nya. Materi yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Sudah kebayang ya? Sekarang terhadap garis Y sama dengan X. Yang seperti apa garis Y sama dengan X? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini garis Y sama dengan X. Pembahasan ini sudah pernah di kelas 8. Nah, Ibu hanya sekarang akan mencari bayangan gambar atau titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini. Ya, perhatikan gambar berikutnya. Misalkan ada gambar segitiga ABC-nya seperti ini ya, di bawah garis Y sama dengan X ya. Perhatikan, akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X atau yang jadi cerminnya atau kacanya adalah Y sama dengan X. Kira-kira bayangannya ada di mana? Ya, pasti ada di atasnya. Ya, perhatikan. Nah, bayangannya ada di atasnya ya. Kalau kita gambarkan, itu bayangannya. Jadi segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X, kalau digambarkan bentuknya seperti itu. Nah, kita lihat jika dalam bentuk titik koordinatnya.
Misalkan titik A-nya adalah 2,1, refleksinya terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi 1,2. Titik B-nya 5,2, refleksi terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya jadi 2,5. C-nya 5,4, maka bayangannya menjadi 4,5. Nah, artinya ketika ada titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Perhatikan titiknya ya, ditukar, dibalik. Karena di situ Y sama dengan X. Kesimpulannya, jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi P aksen Y, X. Sekali lagi ya, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya berarti kebalikannya. Tadinya X, Y jadi Y, X. Tinggal dibalik titiknya. Berikutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita akan mencari bayangan titik atau bidang datar ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tadi garisnya Y sama dengan X miring ke kanan. Nah, sekarang Y sama dengan negatif X, berarti pasti lawannya miring ke kiri. Perhatikan gambarnya. Ini gambar garis Y sama dengan negatif X-nya ya. Nah, berikutnya kita akan menggambar segitiga ABC-nya. Misalkan segitiga ABC-nya ada di atas garis Y sama dengan negatif X seperti tampak pada gambar ya. Nah, sekarang segitiga ABC ini akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, atau yang jadi cerminnya sekarang garis yang Y sama dengan negatif X yang miring ke kiri ini ya. Berarti bayangannya kira-kira di mana? Pasti bayangannya ada di bawahnya ya, di bawah garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan kembali gambar berikutnya. Nah, ini bayangan hasil pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. A aksen, B aksen, C aksen. Ya, jika kalian perhatikan lagi gambarnya, jarak titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X akan sama dengan jarak titik A aksen ke garis Y sama dengan negatif X ya, sesuai sifat-sifatnya. Kemudian bayangannya juga sama dan saling berhadapan-hadapan ya, tidak bertolak belakang. Misalkan titik-titik koordinatnya yang tadi digambar itu titik A-nya negatif 1,4. Ketika kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, Y sama dengan negatif X, maka bayangannya menjadi negatif 4,1. Kemudian B-nya negatif 5,4, dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya menjadi negatif 4,5. C-nya negatif 5,4, maka bayangannya C aksen menjadi negatif 4,5. Artinya ketika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Supaya mudah mengingat, berarti bayangannya dibalik titiknya, kemudian kasih tanda negatif. Kalau tadi Y sama dengan X, cukup dibalik saja. Tadinya X, Y, maka bayangannya jadi Y, X. Nah, sekarang kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, setelah dibalik dikasih tanda negatif. Itu cara mudah untuk mengingatnya ya. Berikutnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, perhatikan gambar berikut. Ibu buat pertama tadi sumbu X dan sumbu Y-nya, berikutnya garis X sama dengan H. Misalkan garis X sama dengan H-nya tadi Ibu buat di sebelah kanan sumbu Y ya. Berikutnya kita coba buatkan gambar dengan titik
A ya. A-nya ada di sebelah kiri garis X sama dengan H. Sekarang yang jadi cerminnya adalah X sama dengan H. Berarti bayangannya pasti ada di depannya ya, berhadap-hadapan. Bagaimana cara mencari bayangannya? Sama seperti halnya tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, mirip ya. Nah, jika digambarkan, hasil pencerminannya seperti itu ya. Misalkan titik A-nya adalah 1,5. Nah, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3. Maka bayangannya menjadi 2 kali 3 kurangi 1 ya, koma 5. Y-nya tidak berubah ya. Jadi bayangannya menjadi 5,5. Nah, kesimpulannya jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah P aksen, rumusnya 2H kurangi X, Y. Ya, karena dicerminkan terhadap X sama dengan H, yang berubah hanya titik X-nya, Y-nya tidak berubah. Nah, X-nya itu jadi 2H kurangi X, rumusnya seperti itu. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H ini mirip seperti pencerminan terhadap sumbu X. Yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap. Misalkan titik A-nya adalah 6,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka bayangannya A aksen akan menjadi 6, nah 6 X-nya ya tidak berubah, 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3 hasilnya 6, 6 kurang 1 hasilnya 5. Maka bayangannya menjadi 6,5. Jadi, ketika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasil pencerminannya atau bayangannya X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya, yaitu 2H kurangi Y. Demikian pembahasan materi transformasi untuk submateri refleksi atau pencerminan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.